Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan menjelaskan tentang sedian semi solid di halaman 99. Jadi sedian semi solid itu adalah salep ya, dan tipe salep itu banyak, bermacam-macam. Jadi yang pertama ini pengertian salep, itu bahasa latinnya adalah ointment. Ya, ointment atau ungmentum. Menurut FI 5, salep ada sedian setengah padat ditunjukkan untuk pemakaian topikal. Jadi dia bentuknya kayak, ya kalian pasti sudah pernah melihat salep ya. Tidak padat dan tidak lembek, tidak padat dan tidak encer. Jadi dia setengah padat ditunjukkan untuk pemakaian topikal. Topikal itu berarti di luar daripada tubuh atau pada kulit atau selaput lendir. Selaput lendir di sini maksudnya seperti mata kayak gitu. Salep tidak boleh berbau tengik. Nah, kalau misalnya berbau tengik artinya salep itu tidak sesuai dengan persyaratan. Kalau menurut FI 3, kecuali dinyatakan lain untuk salep yang mengandung obat keras atau narkotika. Nih, kalau dia mengandung obat keras atau narkotika, kadar bahan obatnya itu tidak boleh lebih dari 10%. Ya. Kalau di pasaran biasanya kan ada seperti hidrokortison salep 1%. Nah, nggak lebih dari 10% kan? Nah, dan salep harus tertera obat luar. Kemudian salep yang baik bagaimana? Jadi salep yang baik itu dia harus stabil secara kimia. Artinya ketika dia terkena atau disimpan terlalu lama dia masih stabil dan tidak berubah. Misalnya zatnya, khasiatnya dan lain sebagainya. Kemudian bentuknya tidak berubah. Kemudian lembut dan rata, tidak berbutir dan tidak menggumpal. Kemudian mudah digunakan. Kemudian agak mencair atau lembek pada suhu tubuh. Jadi kalau misalnya dia diaplikasikan ke tubuh, dia lembek atau agak cair, tidak keras ya. Kemudian menghasilkan pengobatan yang sempurna dan seragam begitu. Terus penggolongan salep. Jadi salep ini digolongkan menjadi beberapa. Menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah menurut konsistensinya. Konsistensinya itu seperti kayak lembek kah, keras kah, seperti itu. Kemudian yang kedua itu menurut efek terapinya. Efek terapinya itu berarti kan efek yang ditimbulkan. Ya, kemudian penggolongan yang ketiga adalah menurut dasar salepnya atau bahannya gitu. Sekarang kita bahas dulu yang menurut konsistensinya terbagi menjadi ungwenta, krim. Kalau krim pasti kalian sudah sering ya, kalau apalagi yang cewek-cewek. Kemudian pasta ini seperti odol ya. Kemudian serata, gelone spume atau nama lainnya adalah jelly ya. Jadi ada 5. Ungwenta ini seperti salep 99, salep 88 ya, seperti itu ya. Kemudian ungwenta adalah salep yang mempunyai konsistensi seperti mentega, tidak mencair pada suhu biasa tetapi mudah dioleskan tanpa memakai tenaga. Ya mungkin sudah terbayang ya, sering kalian lihat di pasaran itu ungwenta ya. Kemudian kalau krim ini biasanya cewek-cewek pakai krim malam, krim siang. Nah, itu krim. Ya, salep yang banyak mengandung air mudah diserap kulit, makanya pada saat kalian mengaplikasikan dia langsung terserap oleh kulit karena dia banyak mengandung air. Kemudian dapat dicuci juga dengan air. Kalau pasta itu adalah suatu salep yang mengandung lebih dari 50% zat padat atau serbuk. Ya seperti pasta gigi ya. Pasta gigi itu dia banyak mengandung serbuk ya. Suatu salep tebal karena merupakan penutup atau pelindung bagian kulit yang diberi. Bisa juga sunblock kayak gitu. Kemudian serata itu adalah suatu salep berlemak yang mengandung persentase tinggi lilin atau wax sehingga konsistensinya lebih keras. Jadi serata itu dia karena mengandung lilin, banyak mengandung lilin, otomatis dia konsistensinya lebih keras dibandingkan sediaan yang lainnya. Kalau jelly atau gel seperti kalau di pasaran tuh seperti kayak aloe vera gel ya, dia mengandung sedikit atau tanpa lilin ya. Kemudian digunakan terutama pada membran mukosa sebagai pelicin ya, biasanya terdiri dari campuran sederhana minyak dan lemak. Tuh. Yang berikutnya penggolongan salep menurut efek terapinya ya. Kalau menurut efek terapinya itu ada salep epidermik, endodermik dan diadermik. Jadi mengingatnya epi, endo, dia. Epidermik itu salep penutup, endodermik itu salep obatnya menembus ke dalam tetapi tidak melalui kulit dan terabsorpsi sebagian. Kalau yang epidermik dia hanya sebagai pelindung kulit atau melindungi kulit. Contohnya adalah
bahan dasar salepnya seperti senyawa hidrokarbon atau vaselin, dia sebagai penutup atau pelindung saja. Kalau salep endodermik ini yang menembus sebagian, itu dasar salep yang baik adalah minyak lemak. Jadi kalau jenis minyak lemak dia terabsorpsi sebagian. Kalau misalnya salep diadermik itu salep serap, berarti dia terserap seluruhnya, ya, menembus ke dalam kulit melalui dan mencapai efek yang diinginkan. Kemudian bahan dasar salep yang baik adalah Adepts lane dan Oleum kakao. Jadi diingat, kalau salep epidermik contohnya vaselin, salep endodermik contoh dasar salepnya adalah minyak lemak. Kalau diadermik contoh dasar salepnya adalah Adepts lane dan Oleum kakao. Oleum kakao ini namanya minyak coklat, ya, kakao. Jadi epidermik salep penutup, endodermik, diadermik salep serap. Oke, berikutnya penggolongan salep menurut dasar salepnya atau salepnya menurut dasarnya. Ada salep hidropobik, hidropilik. Hidropobik itu dia suka lemak, hidropilik dia suka air. Jadi kalau hidropobik salep yang dengan bahan dasar lemak, karena dia suka lemak berarti dia bahan dasarnya banyak berlemak. Misalnya campuran lemak, minyak lemak, kemudian malam yang tak tercuci dengan air. Terus salep hidropilik itu adalah salep yang banyak menarik air karena dia suka air tadi. Biasanya si tipe salep OW ini artinya water oil, berarti air dalam minyak. Atau seperti dasar salep hidropobik tetapi konsistensinya lebih ringan. Ya. Kemudian yang berikutnya dasar salep. Menurut FI5, dasar salep yang digunakan sebagai pembawa sebagai pembawa terbagi menjadi 4 kelompok. Jadi ada dasar salep hidrokarbon, dasar salep serap, dasar salep yang dapat dicuci dengan air, kemudian dasar salep yang larut dalam air. Itu penggolongan dasar salep menurut FI5, ya. Kalau dasar salep hidrokarbon tadi contohnya seperti vaselin, ya. Kalau dasar salep serap ini dasar salep serap itu terbagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama adalah dasar salep anhidrous atau dasar salep yang dapat bercampur dengan air, membentuk emulsi air, sedangkan yang kedua terdiri dari campuran air dan minyak lemak. Kemudian dasar salep yang dapat dicuci dengan air adalah emulsi minyak dalam air. Jadi banyak airnya, makanya dia dapat dicuci dengan air. Terus itu berikutnya dasar salep larut dalam air. Contohnya adalah polyethylene glycol. Formulanya ini. Polyethylene glycol itu dibuat sebanyak 1000 gram. Nih. Nah, ini beberapa contoh dasar salepnya. Seperti ini contohnya, langsung kita ke contoh aja ya. Dasar salep hidrokarbon itu vaselin putih, white petroletum, atau white sulfarapin, vaselin kuning, campuran vaselin dengan sera. Ini contoh-contohnya. Dasar salep serap ada Adepts lane, unguentum simplex itu terdiri dari sera frapa dan oleum sesame, perbandingannya 30:70. Dasar salep dapat dicuci dengan air itu contohnya emulsifying wax, hydrophilic ointment, emulsifying ointment. Kalau dasar salep dapat larut dalam air adalah PEG, kepanjangan dari PEG adalah polyethylene glycol, atau campuran PEG dengan tragakan dan gummi arabicum atau unguentum glycerin. Jadi ini adalah contoh-contohnya tadi, ya. Terus kualitas dasar salep yang baik stabil tadi ya. Stabil itu selama dipakai dia bebas dari inkompatibilitas, artinya dia tidak bereaksi seperti itu. Kemudian tidak terpengaruh oleh suhu dan kelembapan kamar. Pokoknya salep yang baik harus stabil, lunak, mudah dipakai, dasar salepnya cocok, kemudian dapat terdistribusi merata. Ini peraturan salep ini pasti kita pakai kalau kita mau membuat salep. Ya, jadi nanti di pertemuan berikutnya kita akan membuat salep. Ketentuan umum cara pembuatan salep. Yang pertama, peraturan salep pertama. Jadi ada salep itu ada peraturannya, ada 4. Yang pertama adalah zat yang dapat larut dalam dasar salep dilarutkan ke dalamnya jika perlu dengan pemanasan. Jadi zat aktifnya itu dilarutkan dulu,
atau ditetes dengan spiritus itu termasuk dalam peraturan salep yang pertama. Kalau peraturan salep yang kedua, bahan yang mudah larut dalam air dan stabil jika tidak ada peraturan lain maka dilarutkan terlebih dahulu dalam air. Artinya, bahan obat yang larut dalam air dilarutkan dulu dalam air baru dalam dasar salep yang berlemak tadi. Kemudian yang ketiga ini, bahan yang sukar larut, artinya dia tidak larut dalam air, kemudian tidak larut dalam lemak, maka dia harus diayak dulu, digerus, kemudian diayak. Kalau yang keempat, salep yang dibuat dengan jalan mencairkan atau pemanasan campurannya harus digerus sampai dingin. Nah, ini zat berkhasiat untuk bentuk padat yang larut dalam dasar salep. Ini yang satu, kampora ini termasuk dalam peraturan salep nomor 1. Ya. Kemudian iodium ini dilarutkan dalam air kan? Berarti dia termasuk dalam peraturan salep nomor 2. Kemudian zat yang berkhasiat zat padat yang tidak larut dalam air dan minyak, maka dia harus diayak. Itu peraturan salep nomor 3 kan, contohnya seperti belerang. Zat berkhasiat bentuk padat ini protargol atau argentum proteinatum, larut dalam air dan dengan jalan menaburkan di atas air kemudian didiamkan 15 menit di tempat gelap. Argentrinitras dalam air akan meninggalkan bekas hitam pada kulit karena bentuk Ag2O. Karena itu pada pembuatan argentinitat tidak dilarutkan dalam air. Oke, penol ini adalah bahan-bahan obatnya. Nah, ini zat berkhasiat untuk pada tidak larut belerang, acidum boricum, jinxioxidum ini harus dihaluskan dulu sebelum ditimbang. Kalau belerang tidak boleh diayak tapi digerus dulu sebelum ditimbang. Acidum boricum itu diambil yang pulveratum seperti praktikum sebelumnya. Kalau zinc oksid itu harus diayak terlebih dahulu sebelum dicampur dengan salep ya. Kemudian kalau yang berupa cairan ini itu cairan kental, ini contohnya nanti bisa dibaca sendiri. Nih, perhatikan ini, bahan yang ditambahkan terakhir pada suatu masa salep ada ikhtiol, basem peru, kemudian larutan air, kemudian gliserin. Ini harus ditambahkan terakhir. Kalau ikhtiol ditambahkan pertama, dia kan digerus terlalu lama, akhirnya dia memisah, itu tidak boleh. Sama dengan balsem dan minyak atsiri itu harus ditambahkan terakhir, karena kalau di awal dia akan menguap atau akan memisah juga. Nih, kalau air harus ditambahkan terakhir karena untuk mencegah permukaan mortir menjadi licin, makanya ditambahkan di akhir. Kalau gliserin, nih, ditambahkan sedikit demi sedikit sebab tidak bias, diserap agar mudah diserap. Pembuatan salep dengan cara meleburkan. Oke, ini contoh-contohnya. Oke. Untuk yang video pertama sudah selesai, kita lanjut ke video berikutnya.